Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas administrasi pendidikan tentang administrasi kurikulum. Sebelum itu, perkenalkan saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 23129171 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang administrasi kurikulum. Kita masuk kepada pengertiannya. Nah, menurut Daryanto pada tahun 2019, administrasi adalah subsistem dari organisasi itu sendiri yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur organisasi, tujuan, orang, sumber, dan waktu. Sedangkan kurikulum secara sempit dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti dan diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum dapat diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, apabila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum juga harus diubah. Bagi anak, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi-potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru di sekolah. Nah, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menurut Alfiansyah pada tahun 2019, administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien. Nah, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, kurikulum ini memiliki komponen-komponen. Yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh guru oleh suatu kurikulum. Nah, tujuan kurikulum menurut taksonomi Bloom terbagi dari 3, yaitu domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotorik. Selanjutnya ada komponen isi atau mata pelajaran. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari mata pelajaran yang menjadi bahan diskusi dalam proses belajar mengajar. Isi atau materi melibatkan banyak hal, bukan saja pengetahuan, tetapi juga keterampilan, konsep, sikap, dan keterampilan yang ditunjukkan oleh peserta didik. Selanjutnya ada komponen metode. Metode merupakan cara atau jalan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode dipilih berdasarkan tujuan yang dirumuskan, seperti metode ceramah, diskusi, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen evaluasi. Evaluasi atau penilaian harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Selanjutnya ada proses administrasi kurikulum. Nah, untuk suatu kurikulum ada proses tertentu. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Tujuan dari perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya. Pokok-pokok kegiatan belajar dapat dibagikan menjadi 9.
yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, kegiatan yang berhubungan dengan tugas baru, kegiatan yang berhubungan dengan murid, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pelaksanaan evaluasi, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, kegiatan bimbingan dan penyuluhan, serta kegiatan yang berkenaan dengan proses usaha peningkatan mutu profesionalisme guru. Nah, pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkatan sekolah dan tingkatan kelas. Dalam tingkatan sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, sedangkan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Selanjutnya ada pengawasan. Nah, pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penjagaan. Jadi pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, fungsi dari pengawasan yaitu mempertebal rasa dan tanggung jawab pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Mendidik agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan. Proses selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Nah, tanpa evaluasi, kita tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan. Untuk itu kita harus mengevaluasi. Yang pertama itu evaluasi hasil belajar. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai. Selanjutnya, evaluasi program pengajaran. Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Nah, teman-teman, dalam administrasi kurikulum ini guru juga berperan penting. Nah, adapun peran guru dalam administrasi kurikulum adalah guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya bisa menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru juga dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Nah, akibatnya, kurikulum bersifat seragam antar daerah dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksanaan kurikulum. Maka, tingkat keaktivitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu dalam melakukan berbagai pembaruan mengajar, dianggap sebagai pekerjaan profesional. Kemudian, guru juga merupakan lebih dari sebagai kurikulum, yaitu sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Nah, guru juga berperan sebagai pengembang kurikulum, memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum, bukan hanya menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, tapi guru juga dapat menentukan strategi yang cocok dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru juga berperan sebagai peneliti. Dilaksanakan sebagai profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru dalam melaksanakan perannya. Guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, menguji bahan-bahan kurikulum dan menguji efektivitas program, serta menguji strategi dan model pembelajaran, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai kurikulum. Nah, kesimpulannya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis kepada masyarakat.
Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses hingga tercapainya tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum sangat penting dalam satuan pendidikan. Selain itu, guru juga memiliki peran dalam administrasi kurikulum karena guru yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam implementasi kurikulum. Nah, baiklah teman-teman, hanya itu tentang administrasi kurikulum. Jadi semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.